hakikat manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki kemampuan intelektual dan daya nalar sehingga manusia mampu berpikir, berbuat, dan bertindak untuk perubahan dengan maksud perkembangan sebagai manusia yang utuh. Manusia berpikir secara dinamis. Dalam kaitannya dengan perkembangan individu, manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik bersifat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Yang kedua, tentang jelasan apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai suatu sistem serta dengan contohnya. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah komponen-komponen penyusun pendidikan atau unsur-unsur yang di dalam suatu pendidikan saling bekerja sama atau berkaitan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Contohnya adalah suatu sistem pendidikan di suatu negara yang memiliki tujuan, fungsi, komponen-komponen seperti tenaga pendidik, murid, serta staf-staf yang berhubungan dengan sistem pendidikan tersebut, serta terjadi interaksi antara komponen-komponen pendidikan itu seperti interaksi proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah jelasan tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang ketiga, Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang jalur dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar SD, 3 tahun sekolah menengah pertama SMP, dan 3 tahun sekolah menengah atas SMA. Kemudian, sistem pendidikan nasional bertujuan untuk membina karakter positif, untuk memberikan pengetahuan akademis, dan menempa keterampilan peserta didik sejak dini. Kelebihan sistem pendidikan Indonesia yaitu pertama, biaya pendidikan yang terjangkau, kedua, sistem yang transparan, ketiga, kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman, yang keempat, pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah. Kekurangan sistem pendidikan di Indonesia adalah penyebaran tenaga pendidikan yang tidak merata, kedua, tenaga pendidik yang belum merata, dan ketiga, ada kurikulum yang masih bersifat teoritis. Oke, pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana upaya seorang guru agar dapat menjadi seorang guru yang profesional. Upaya-upayanya adalah, yang pertama adalah seorang guru harus memiliki keterampilan bertanya. Yang kedua, seorang guru harus memiliki pendekatan dan metode pembelajaran yang kreatif atau efektif. Yang ketiga, seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan agar para siswanya tidak jenuh atau tidak merasa bosan dengan pembelajaran tersebut. Yang keempat, seorang guru harus membimbing keberhasilan peserta didik. Yang kelima, seorang guru harus memiliki keterampilan memberi penguatan. Dan yang terakhir adalah seorang guru harus memiliki keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi peserta didik serta mengurangi kejenuhan peserta didik. Yang pertanyaan terakhir, jelaskan menurut pendapat Anda sarana seperti apakah yang dapat menunjang pembelajaran di era 4.0 agar lebih berkualitas. Contoh media pembelajaran yang stabil adalah laboratorium virtual atau simulation pad yang sangat membantu untuk melakukan percobaan virtual atau praktikum virtual